Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perkembangan media. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini di pertemuan 11 kita memasuki materi aplikasi dan game dalam tinjauan perkembangan media. Bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi dan bermain game, tentunya materi ini sudah tidak asing lagi. Namun ada beberapa hal penting yang perlu kita bahas terkait dengan desain komunikasi visual. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Apa sih aplikasi dan game itu? Aplikasi adalah program yang didesain untuk memberikan informasi dari satu sistem kepada sistem yang lain. Di dalamnya ada program software tertentu yang bisa diakses melalui sebuah sistem. Jadi membutuhkan rangkaian rangkaian sistematisasi yang cukup rumit ya, karena ada bahasa pemrograman di dalamnya, atau yang kita kenal dengan kaitannya dengan teknologi informasi. Program komunikasi ini bisa digunakan di dalam sistem komunikasi menggunakan komponen software. Jadi yang tadi saya katakan ya, ada software, ada hardware. Dan hal yang penting lagi di dalamnya adalah adanya jaringan internet. Masih bicara tentang aplikasi, apa sih aplikasi tersebut? Di sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat berbagai macam aplikasi, mulai dari aplikasi yang digunakan untuk media sosial, belanja, sampai game. Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah. Intinya adalah apa kebutuhan user kita, nah itu bisa dibantu melalui aplikasi. Fungsinya adalah memecahkan masalah yang menggunakan teknik pemrosesan data. Jadi kata aplikasi berasal dari kata application, di mana bentuk bendanya adalah to apply, atau kata kerjanya adalah to apply, yang bisa digunakan. Sejarahnya. Nah, sejarahnya ini nggak bisa dilepaskan dengan sejarah atau perkembangan komputer dan internet ya. Kita udah bahas itu sebelumnya. Jadi sejarah aplikasi berhubungan erat dengan pemakaian komputer, di mana ada era-era ya, era pionir, di mana di era ini baru dibangun perangkat kerasnya, kemudian disambungkan dengan kabel-kabel. Nah, sekarang kita udah nggak pakai kabel ya, udah pakai wireless gitu, dimana kita bisa terhubung satu sama lain dengan menggunakan gawai. Dan tadi syaratnya ada internet. Kemudian di era stabil. Nah, di era ini penggunaan komputer berkembang semakin pesat, terutama di kalangan perusahaan dan industri, dan ditandai dengan aplikasi komputer yang udah mampu menyelesaikan berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk keuangan, terus pemasaran gitu ya, pendidikan. Nah, ini udah mulai digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada juga di era mikro perkembangannya. Nah, di era ini ditandai dengan adanya aplikasi sistem macam-macam ya, bentuknya ada yang Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada software-software yang lain seperti OpenOffice, Microsoft Office, bahasa pemrograman atau language software. Kemudian di era modern, nah kita nih mungkin udah masuk era modern ya, dimana kecepatan prosesornya udah semakin baik dan semakin canggih kebutuhan teknologi yang digunakannya juga begitu ya. Kemudian sekarang kita masuk pada aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Teman-teman yang pernah belajar IT juga pasti paham ya, bahwa ada bahasa-bahasa tertentu yang digunakan untuk membuat sebuah software. Aplikasi komputer diciptakan memudahkan penggunaan manusia. Jadi memudahkan kita gitu. Dalam hal apa? Berbagai macam hal. Dalam hal ilmu kedokteran misalnya, ya mengolah data, atau misalnya untuk mendapatkan diagnosis. Terus misalnya di bidang desain, apalagi teman-teman bisa mendesain, salah satunya adalah karena kemudahan yang dihasilkan dari pemrograman itu ya, aplikasi. Bidang yang lain marketing mungkin, keuangan, terus dan lain-lain ya. Dengan kata lain, aplikasi komputer berfungsi menyelesaikan masalah. Siapa yang bermasalah? Orang-orang atau user dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya. Jadi tujuannya awalnya adalah itu, untuk membantu manusia. Nah,
Jenis-jenis aplikasi komputer apa aja? Macam-macam. Ada aplikasi internet seperti email, Google, dan kita biasa pakai ya. Ada aplikasi perkantoran, Microsoft Office, aplikasi grafis, teman-teman juga pakai, aplikasi programming, aplikasi multimedia, aplikasi games. Nah, tadi itu aplikasi ya. Jadi induknya bisa kita bilang begitu ya. Ada software, kemudian ada aplikasi. Nah, setelah aplikasi baru kita akan masuk ke game. Just Shell menyebutkan bahwa game sebagai sesuatu yang dapat dimainkan. Game telah ada sejak lama. Jadi teman-teman mungkin yang tahu ya bahwa kenapa sih laki-laki itu lebih banyak atau lebih suka bermain, karena teman-teman pada dasarnya otak manusia itu terbagi dua, otak laki-laki dan otak perempuan. Otak laki-laki itu salah satu kebutuhannya adalah bermain. Jadi kita jangan heran laki-laki di usia yang udah tua, misalnya usia 50, 70 bahkan ya, itu masih cari mainan. Mainan bentuknya bukan mainan seperti main gundu, main apa, bukan ya, tapi kayak burung, batu cincin, motor, kotak-katik ya, mancing, itu game ya, itu kategorinya adalah game. Kenapa begitu? Kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan, di mainan itulah para lelaki mendapatkan otaknya tuh rest gitu, istirahat, terus tenang ya, inspirasi itu di situ, di game. Nah, tapi problemnya adalah nggak bisa kebablasan gitu, harus dikontrol juga bermainnya ini, walaupun itu kebutuhan harus tetap dikendalikan. Jadi kenapa banyak laki-laki yang bermain? Karena itu adalah kebutuhan dari otaknya. Jadi kita harus paham ya. Justru kalau nggak main itu stres nantinya ya, karena tubuh laki-laki itu diciptakan untuk bekerja. Kalau kita belajar tentang psikologi gitu, laki-laki suka bergerak, menggerakkan benda dan melihat benda-benda yang bergerak. Jadi memang sunahnya gitu dari sananya untuk bekerja. Ya, otot-ototnya lebih besar, tulangnya lebih besar, lebih cekatan, lebih kuat, karena begitu untuk bekerja. Beda lagi nanti sama sistem otak perempuan ya. Nah, kita nggak bahas itu, kita bahas ini dulu, aplikasi dan game. Buat refreshing gitu ya. Menurut Monica Monk 2013, dia juga melakukan sebuah penelitian bahwa mobile game memiliki kekuatan yang dapat mendorong peningkatan aktivitas serta memotivasi anak. Jadi di satu sisi bisa memotivasi, bisa membuat anak belajar bahasa Inggris, bahasa asing gitu, tangkasan, tapi di sisi lain kalau nggak terkontrol juga bahaya. Nah, ini sejarah game diawali dari pertengahan abad 20. Maksudnya ini game yang aplikasi ya, maksudnya ada hardware-nya gitu, ada alatnya. Kalau game atau permainan tradisional dari zaman dulu juga udah ada ya. Tapi ini maksudnya game yang di sini dimaksud adalah game yang berhubungan dengan hardware. Seorang insinyur pada tahun 1951 bernama Ralph Baer sudah berkeinginan menciptakan televisi interaktif. Nah, hal ini baru diwujudkan ketika munculnya video game tahun 1966. Video game disebut dengan nama Chase, dimainkan oleh dua orang. Permainan ini menyajikan dua titik yang saling kejar-mengejar. Tidak lama setelah itu ditemukanlah Brown Box, yaitu sebuah game konsol memiliki dua kontrol, yaitu senjata, cahaya, dan 16 tombol memiliki untuk bermain gitu ya. Jadi ada tombol-tombol, terus ada jenis permainannya juga. Baer melakukan kerjasama dengan Magnavox. Brown Box ini kemudian dijual ke masyarakat, kemudian popularitasnya juga akhirnya muncul sehingga bisa atau menimbulkan satu game yang legendaris di tahun itu namanya Pong. Tahun 75. Kemudian di tahun 78 Magnavox merilis konsol. Nanti kamu akan lihat ya, ada game konsol, ada game online. Kalau game konsol itu yang bisa di-pause atau dimainkan kapan aja. Sementara kalau yang online salah satu syaratnya adalah koneksi internet dan bisa dimainkan terus-menerus. Kalau nggak terus-menerus, kamu akan kehilangan armor kamu kehilangan peringkat kamu dan lain-lain. Ya, jadi tahun 78
Magnavox merilis konsol yang dinamakan Odyssey 2, Odyssey the Second ya, di Amerika dan Kanada. Tahun 82 muncul 3 konsol baru, Emerson Arcadia, Vectrex, dan ColecoVision. Nah, ini juga sejarah game ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Ada namanya Atari kayak gitu ya. Kemudian ada Nintendo. Ya, zaman saya kecil namanya Nintendo. Kemudian ada Sony PlayStation, dari Sony PlayStation 1 dan segala macam. Jadi ini apa perangkatnya ya. Macam-macam ya. Tapi di akhirnya persaingannya itu sangat ketat ya. Akhirnya ada yang namanya Xbox gitu ya, PS4, Nintendo dan segala macam, Wii U. Akhirnya sekarang yang bertahan hanya beberapa aja, jadi nggak semuanya akhirnya bertahan ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada game konsol dan mobile game ya, atau game online. Nah, nanti teman-teman diskusi apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, game itu sangat terkait dengan grafik ya, itu aja grafik. Nanti teman-teman bisa lihat ya bagaimana grafik di pembukaan acara Mobile Legends ini ya, Legend Leagues gitu ya, sangat canggih sehingga yang reality bisa digabungkan dengan virtual. Ini salah satu gamer yang terkenal di Korea Selatan. Kita kenal dengan namanya Lee Sang-hyuk. Ini waktu itu 20 tahun dan sekarang udah lebih, dan sering diundang juga di variety show. Dianggap sebagai orang yang muda dan terkaya. Dia sebagai gamer tapi gayanya atau fansnya itu udah kayak idol gitu. Banyak sekali yang kagum dengan permainannya. Menang 3 kali berturut-turut ya kalau nggak salah ya, dalam acara itu ya, League of the Legends Champion. Game sebagai kecerdasan buatan. Akhirnya dari awalnya aplikasi terus menjadi game, lama-lama ini ada juga yang kita kenal istilah dengan Artificial Intelligence atau AI. Ya, AI itu apa sih AI? AI adalah kecerdasan yang ditujukan oleh entitas buatan. Sebetulnya awalnya adalah kayak Magic Jar itu dianggap sebagai AI karena dia bisa masak sendiri gitu. Apalagi ya, alat vacuum cleaner yang terbaru yang dia bisa ada di bawah jalan sendiri, itu dibangun dengan konsep AI juga, Artificial Intelligence. Jadi di dalamnya itu ada kecerdasan yang diciptakan, dimasukkan ke dalam sebuah mesin, dalam hal ini komputer, untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidangnya macam-macam, termasuk games, logika, jaringan saraf, sampai robot. Sistem AI sekarang digunakan dalam berbagai macam bidang, ekonomi, kesehatan, militer ya, kita juga udah tahu. Dan bahkan udah sampai tadi yang seperti saya bilang ya, sampai ke rumah tangga juga pakai. Jadi konsep-konsep kayak kulkas, smart TV, smart refrigerator yang gitu-gitu, itu konsepnya udah pakai konsep AI. AI memodelkan karakter yang terlibat dalam permainan sebagai lawan maupun karakter lain memiliki kecerdasan buatan dalam hal berinteraksi. Jadi ada bisa lihat, ada voice-nya, ada gerakan anggota tubuh. Nah, jadi macam-macam nih perkembangannya dari aplikasi ini. Lalu juga bisa munculkan startup ya. Startup. Nah, ini yang ada di handphone kita nih. Macam-macam startup ya, perusahaan startup. Usianya kalau di bidang ekonomi akhirnya kita kenal dengan startup atau perusahaan yang bergerak di dalam membangun aplikasi. Nah, ini perusahaan startup ciri-cirinya seperti ini ya. Ada kurang dari 3 tahun, pegawainya juga nggak terlalu banyak, pendapatannya masih kurang di $100.000 per tahun. Dolar ya. Bagaimana masa depan aplikasi game dan DKV? Menurut kamu seperti apa? Apakah akan terus berkembang? Akan terus bertambah? Nah, ini ada video, nanti akan saya share videonya, bahwa kebutuhan manusia sekarang kalau nggak apa-apa sendirian gitu, karena kalau sendirian juga ada
yang akan menemani gitu. Siapa yang menemani? Ini dia nih. Ini saya cepet-cepetin aja ya. Tuh aplikasinya di sini. Ya. Ini kan juga AI juga ya, robot dalam bentuk robot dalam bentuk gambar gitu, yang bisa berinteraksi, yang bisa mengirim teks dan segala macam. Nanti juga ada istilah namanya advergame ya, iklan yang muncul di dalam game-game. Nah, ini tautan videonya nanti akan saya kasih. Nah, begitu aja teman-teman sekilas mengenai aplikasi dan game. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.